Belakangan ini ada satu berita yang cukup heboh kan? Katanya udang ekspor andalan kita ditemukan mengandung zat radioaktif di Amerika Serikat. Nah, ini jelas bikin kita semua bertanya-tanya. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Mari kita bedah bareng-bareng fakta di balik berita ini. Pertanyaannya kan simpel, tapi penting banget. Begitu kita dengar kata radioaktif di makanan, wajar dong kalau kita langsung panik. Tapi, seberapa khawatir sih kita seharusnya? Apa ini beneran berbahaya atau cuma kepanikan sesaat? Yuk, kita cari tahu jawabannya. Oke, jadi semua ini tuh mulainya dari mana? Ternyata, ini bukan sekedar gosip atau rumor ya. Ini adalah laporan resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat, atau yang kita kenal sebagai FDA. Dan laporan FDA ini detail banget loh. Mereka mendeteksi adanya zat radioaktif bernama cesium-137. Dan ini ditemukan di satu jenis produk yang sangat spesifik, udang beku yang sudah dibalut tepung dari perusahaan PT Bahari Makmur Sejati. Jadi penting banget nih buat dicatat, ini bukan berarti semua udang dari Indonesia bermasalah ya. Nah, begitu dengar ini, pikiran pertama kita pasti, wah jangan-jangan laut kita tercemar. Kan begitu? Penyelidikan pun langsung digelar buat melacak sumbernya. Dan jawabannya, jujur aja, benar-benar di luar dugaan. Pemerintah Indonesia jelas nggak tinggal diam. Mereka langsung gerak cepat. Benar-benar tim gabungan diturunkan loh. Ada Bapeten, itu Badan Pengawas Nuklir kita. Terus ada peneliti dari BRIN, bahkan sampai tim ahli dari BRIMOB ikut turun tangan. Misinya cuma satu, cari sumber radioaktif ini sampai tuntas. Dan inilah temuan besar pertama dari investigasi mereka. Ternyata sumbernya bukan dari laut atau tambak. Yap, perairan kita dipastikan bersih. Ini tentu kabar yang super melegakan ya kan? Tapi, di sisi lain, misterinya jadi makin dalam. Kalau bukan dari airnya, terus dari mana dong asalnya? Jadi begini jejak penyelidikannya. Pertama, tim ngecek laut dan tambak. Hasilnya bersih total. Aman. Oke, berarti sumbernya bukan di situ. Penyelidikan pun pindah ke darat, ke fasilitas pengolahannya. Dan disinilah petunjuk mulai kelihatan. Ternyata sumbernya itu sama sekali bukan dari udangnya atau bahan makanannya, melainkan dari tumpukan logam bekas atau scrap metal yang ada di area pabrik. Logam inilah yang ternyata tanpa disadari memancarkan radiasi. Oke, jadi sumber masalahnya udah ketemu nih. Tapi pertanyaan yang paling penting kan belum kejawab. Seberapa bahaya sih sebenarnya? Nah, daripada kita berasumsi, mending kita langsung lihat datanya, lihat angkanya. Jadi, angka yang ditemukan FDA itu 68,48 bekerel per kilogram. Oke, saya tahu nama satuannya mungkin terdengar asing ya, bekerel. Tapi tenang, angka ini bakal jadi masuk akal banget begitu kita bandingkan dengan batas amannya. Nah, sekarang coba kita lihat perbandingannya di sini. Angka temuan yang 68, sekian itu ternyata kecil banget. Coba lihat, batas aman yang ditetapkan di Indonesia aja itu 500 bekerel per kilogram. Sementara di Amerika, standarnya FDA malah lebih tinggi lagi, 1.200 bekerel per kilogram. Jadi bisa kebayangkan, angka 68 ini jauh banget di bawahnya. Intinya begini, dan ini poin yang paling penting. Meskipun memang ada zat radioaktif yang terdeteksi, kadarnya itu jauh, sekali lagi ya, jauh di bawah level yang dianggap berbahaya, baik menurut standar di Indonesia maupun standar di Amerika Serikat. Oke, jadi angkanya jelas di bawah batas aman ya. Tapi, yang menarik nih, ternyata ada sedikit perbedaan sikap antara pemerintah kita dengan FDA Amerika dalam menyikapi temuan ini. Gimana bedanya? Coba kita lihat. Nah, dari sisi pemerintah Indonesia, sikapnya sangat jelas dan lugas. Ini kata Menko Pangan, Pak Zulkifli Hasan. Beliau bilang, karena angkanya cuma 68, sementara ambang batas kita 500, ya produknya aman untuk dimakan. Nah, disinilah letak perbedaannya. Sebenarnya, dua-duanya setuju kalau level 68 itu nggak berbahaya secara langsung. Tapi, FDA di Amerika itu ngambil pendekatan yang lebih hati-hati, istilahnya prinsip lebih baik mencegah. Jadi mereka menyarankan untuk tidak dikonsumsi, tujuannya untuk mengurangi penumpukan paparan radiasi dalam jangka panjang. Nah, di sisi lain, pemerintah Indonesia berdasarkan standar yang berlaku menyatakan produk ini aman-aman aja untuk dikonsumsi. Setiap kejadian kayak gini, sekecil apapun, pasti jadi pelajaran yang berharga, ya kan? Pertanyaannya sekarang, apa langkah selanjutnya? Gimana caranya supaya hal serupa nggak terjadi lagi ke depannya? Pemerintah sendiri sudah mengumumkan bakal ambil langkah konkret. Fokus utamanya adalah memperketat aturan impor, khususnya buat barang-barang daur ulang kayak scrap metal. Kenapa? Ya karena ini adalah langkah pencegahan yang cerdas, langsung menyasar ke akar masalah yang ditemukan di kasus ini.
Jadi, bisa dibilang kasus udang radioaktif ini udah selesai ya. Sumbernya ketemu, levelnya terbukti aman, dan langkah perbaikan juga sudah disiapkan. Tapi kejadian ini tuh jadi pengingat penting buat kita semua. Betapa kompleksnya rantai pasok makanan di era modern ini. Pertanyaan besarnya sekarang bukan lagi soal udang ini, tapi pelajaran apa yang bisa kita petik dari sini untuk menjaga keamanan pangan kita semua di masa yang akan datang?